Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya harap teman-teman semua yang hadir kali ini diberi kesehatan. Karena seperti yang kita tahu saat ini, kita sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Baik, sebelum itu perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dias Rubigo, dan tujuan saya kali ini ingin mengunboxing sebuah materi yang saya rasa materi tersebut sangat familiar dengan teman-teman semua, karena materinya berkaitan dengan kehidupan teman-teman semua di sini. Oke, sebelum dimulai saya harap bagi teman-teman yang berkenan bisa mengaktifkan kamera videonya agar kelas ini lebih aktif dan hidup. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mengaktifkan kamera videonya. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Nah, materi yang kita unboxing kali ini bertema candu medsos atau kecanduan media sosial. Kita mulai dari apa itu kecanduan. Kecanduan merupakan suatu kondisi seseorang atau individu yang tidak bisa mengendalikan dirinya terhadap hal yang dicandunya. Jadi seseorang tersebut cenderung berperilaku impulsif tanpa bisa menggunakan nalarnya. Lalu yang berikutnya adalah medsos atau media sosial, yang artinya adalah merupakan suatu aplikasi daring yang bertujuan untuk berkomunikasi jarak jauh. Itu tujuan awalnya. Seringkali kita melihat orang yang sibuk memantau timeline sosial media dengan smartphone-nya, baik ketika berjalan, menunggu seseorang, bahkan ketika makan. Kan sering teman-teman semua di sini lagi makan bareng keluarga, tapi anggota keluarganya lagi sibuk masing-masing dengan HP-nya. Berdasarkan sebuah penelitian, rata-rata orang menghabiskan 2 jam setiap harinya untuk membuka sosial media, atau hampir sama dengan 5,5 tahun seumur hidupnya. Ngeri sekali ya. Bahkan menurut para peneliti di Universitas Chicago menempatkan sosmed itu di urutan pertama sebagai substan yang membuat candu umat manusia, di atas narkoba, rokok, dan alkohol. Karena media sosial memang membuat kita tuh ingin berlama-lama gitu di dalam media sosial. Banyak waktu yang dihabiskan oleh seseorang di sosial media membuat kita bertanya-tanya, mengapa sosial media begitu adiktif? Nah, ini lanjut ke materi berikutnya. Why medsos is so addictive? Yang pertama adalah pengakuan sosial. Pengakuan sosial saat ini memiliki akun sosial media seperti Facebook, Twitter, atau Instagram menjadi salah satu cara untuk mendapatkan pengakuan sosial dalam bentuk like dan komen. Sehingga semakin banyak like atau komen yang didapatkan, kita akan semakin senang. Lalu yang kedua adalah FOMO atau fear of missing out. FOMO ini merupakan suatu fenomena seseorang yang ketakutan akan ketinggalan tren. Nah, ketakutan ini yang menyebabkan kita menjadi sering mengecek media sosial kita dalam beberapa menit sekali. Lalu yang ketiga adalah personal space. Keberadaan sosial media menjadi satu wadah khusus kepada kita untuk berekspresi sebebas-bebasnya.
personal space yang diberikan sosial media membuat kita semakin terobsesi untuk menunjukkan diri kepada orang lain, yang menyebabkan kita lebih nyaman bersuara di wadah tersebut. Lalu yang keempat adalah ego pribadi. Manusia menghabiskan lebih dari 30% percakapan untuk membicarakan tentang dirinya sendiri. Nah, adanya sosial media ini meningkatkan persentase tersebut hingga mencapai 80%. Inilah alasan mengapa kita banyak menjumpai postingan berupa foto selfie atau curhat-curhat di medsos gitu. Padahal nggak ada yang peduli juga. Lalu yang terakhir adalah brain chemistry. Ternyata terdapat reaksi kimia dalam otak yang membuat kita begitu adiktif terhadap sosial media. Nah, yang ke-trigger di brain chemistry ini merupakan hormon dopamin, itu hormon yang menghasilkan kebahagiaan, kesenangan. Hormon ini bila digunakan dengan baik dan seimbang dapat membuat kita termotivasi untuk lebih produktif. Tetapi kalau kita tidak balance gitu menggunakan hormon dopamin atau berlebihan, menyebabkan efek buruk seperti kehilangan motivasi dan lain-lain. Lalu materi berikutnya adalah dampak media sosial. Nah, dampak media sosial ini memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya yang pertama adalah di dalam berbisnis. Kita bisa lebih dengan mudah mengekspansi bisnis kita dengan sosial media, mengiklankan, membranding bisnis kita, lalu mencari para customer dengan jangkauan yang sangat luas dan tak terbatas. Lalu yang kedua adalah kreativitas. Kita bisa lebih kreatif seperti membuat konten-konten, video yang informatif, edukatif, dan semacamnya yang kita posting di media sosial. Lalu yang ketiga adalah informasi. Dengan adanya media sosial ini, kita lebih mudah memperoleh informasi yang up to date. Tetapi tidak dipungkiri informasinya ini bisa bersifat aktual maupun yang hoax. Jadi kita harus hati-hati. Lalu sisi berikutnya adalah sisi negatif. Yang pertama adalah gangguan kesehatan mental. Apabila kita berlebihan menggunakan media sosial atau tanpa tujuan menggunakan media sosial ini, dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental. Kita contoh ambil kasus, kita bisa dengan mudah iri terhadap postingan-postingan orang di media sosial. Seperti memamerkan barang-barang atau sedang jalan-jalan gitu di posting di media sosial, membuat kita membandingkan diri kita yang sebenarnya dengan kehidupan orang lain di media sosial. Karena menurut saya membandingkan diri sendiri terhadap orang lain di media sosial itu sangat tidak apple to apple. Kenapa? Karena media sosial layaknya seperti sebuah panggung, yaitu yang ditunjukkan adalah sisi-sisi terbaik di orang tersebut. Jadi merupakan sesuatu yang tidak bijak apabila kita melakukan hal tersebut. Lalu yang kedua adalah manajemen waktu yang buruk. Seperti yang sudah kita mention sebelumnya, media sosial ini memang sengaja dirancang untuk kita adiktif terhadap media sosial. Jadi kita lupa akan waktu apabila kita bermain media sosial ya. Jadi lupa akan aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan. Jadi hasilnya kita tidak produktif. Lalu yang ketiga adalah kehilangan fokus. Dengan kecanduan media sosial ini, kita lebih mudah terdistraksi terhadap media sosial, seperti fenomena FOMO tadi, dan yang seperti yang sudah tren saat ini itu
banyak video-video pendek gitu. Jadi kita tidak bisa fokus dalam waktu lama. Lalu yang berikutnya, ini merupakan addiction test atau tes kecanduan yang dibuat oleh American Psychiatric Association. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya ditunjukkan untuk orang yang kecanduan narkoba, tetapi pada dasarnya kecanduan ini bersifat sama gitu, hampir mirip. Bahkan ada penelitian yang men-scan otak orang yang kecanduan narkoba dan orang yang kecanduan alkohol, kasih contohnya. Jadi skema otaknya tuh hampir mirip. Makanya saya terapkan di kecanduan media sosial ini. Aturannya, apabila teman-teman menjawab iya 3 atau lebih, berarti sudah dipastikan teman-teman ada indikasi kecanduan. Apabila jawaban iyanya hanya 1 atau bahkan tidak ada, berarti teman-teman bisa diindikasikan tidak mengalami kecanduan media sosial. Nah, pertanyaan-pertanyaannya, ini ada 7 pertanyaan. Silakan teman-teman jawab, lalu kalkulasikan sendiri dan prediksi diri teman sendiri apakah mengalami kecanduan atau tidak. Lalu berikutnya, how to overcome. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah research. Jadi kita teliti diri kita sendiri, apa yang membuat kita kecanduan media sosial, kenapa kita bermain media sosial. Itu bisa dijadikan sebuah pertanyaan. Lalu yang kedua adalah ganti situasi atau suasana. Misalnya, Anda sedang bosan atau sedang mengalami tekanan terhadap banyaknya tugas, Anda jadinya mengalihkan lebih sering bermain media sosial. Jadi Anda bisa rubah dengan lebih banyak bersosialisasi dengan teman atau keluarga, lebih banyak beraktivitas di luar. Lalu yang ketiga adalah dengan cara berolahraga. Seperti yang sudah saya baca, yang pernah saya baca di buku yang berjudul The Power of Habit, karya Charles Duhigg. Dia mengatakan cara mengubah habit yaitu dengan salah satu caranya yaitu dengan cara mengubah aktivitasnya. Contohnya kita ke-trigger terhadap hal bosan. Yang biasanya kita bermain media sosial, kita replace aktivitasnya dengan berolahraga. Dan outputnya sama kan, hasilnya sama. Tapi yang dihasilkan adalah hormon endorfin. Sama-sama hormon yang menghasilkan kebahagiaan atau kesenangan. Lalu yang keempat, bisa dengan cara sistem reward. Misalnya, saya berjanji pada diri saya sendiri, apabila dalam 1 hari saya tidak bermain media sosial, saya akan menghadiahi diri saya dengan sebuah es krim, contohnya. Terus, pembahasan yang terakhir, saya ambil dari kutipan film Social Dilemma. Film Social Dilemma ini sangat relate gitu dengan pembahasan kita kali ini, yaitu tentang media sosial. Filmnya sangat seru dan rekomen. Teman-teman bisa tonton di Netflix. Salah satu kutipannya itu dari Tristan Harris, salah satu pembuat media sosial juga, mengatakan teknologi persuasif itu semacam desain yang sengaja diterapkan secara ekstrim agar kami bisa mengubah perilaku seseorang. Kami ingin mereka melakukan sesuatu dan terus melakukan ini dengan jari mereka. Nah, seperti yang sudah di-mention sebelumnya, memang media sosial ini sengaja dirancang untuk kita lebih adiktif. Karena seperti yang kita tahu, media sosial ini kan masih gratis. Yang dijual itu sebenarnya diri kita sendiri gitu, untuk menonton iklan lebih banyak, karena penghasilan media sosial ini dari tayangan iklan. Jadi para ahli teknologi ini bagaimana caranya membuat
kita lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial. Baik, saya rasa cukup pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.